pelan-pelan kita perkenalkan bahwa kita punya hak istirahat dan yang kasih itu adalah Allah pencipta. Kenapa orang lain mau mengganggu itu dari kita? Allah menyediakan segala yang kita butuhkan 6 hari pertama, lalu Dia mengajak kita beristirahat. Karena kalau dipikir Allah emang butuh istirahat, ya, kita sebenarnya yang butuh istirahat gitu kan. Jadi ini adalah waktu dan tempat di mana kita bisa betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan sukacita, rasa kasih itu betul-betul nyata. Jadi bayangkan tempat dan waktu perhentian yang Tuhan berikan pada kita. Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan sahabat Hope Channel Indonesia dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sepanjang triwulan pertama tahun 2022, kita membahas mengenai pekabaran Kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Dan saya juga senang sekali karena setelah beberapa kali kami promosikan buku Sekolah Sabat, sudah ada yang meminta untuk dikirimkan. Amin. Dan kami sudah mengirimkan ke Kalimantan dan ke Manado. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin belajar bersama dengan kami, bukunya seperti ini, kami akan kirimkan ke tempat Anda supaya kita dapat belajar Sekolah Sabat bersama-sama. Di dalam sini ada pelajarannya per hari, jadi bisa dipelajari setiap hari dan bisa ikuti juga program kami sehingga dapat membantu dalam pembelajaran firman Tuhan. Saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat yang akan berdiskusi. Kita ada Ivy. Shalom. Ada Pak Pendeta David. Halo, selamat. Shalom. Ada Norman. Shalom, shalom, halo semua. Halo. Dan tentunya Pendeta Leroy Pakpahan. Shalom semua. Baik, gimana nih? Kita kan masih vibe New Year ya. Walaupun sudah di akhir Januari. Masih Januari tapi ya. Iya. Ada nggak kalian liburan kemana gitu pas tahun baru? Aku nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Tapi ternyata Jakarta macet ya waktu tahun baru. Pengen sih keluar kota. Soalnya kemarin itu aku tanggal 24 kumpul report. Jadi liburannya nggak liburan banget. Kumpul report, jadi ya pengen liburan lagi deh. Nanti mau Imlek kan semoga. Oh iya. Semoga bisa keluar dikit. Ini udah ditandain ya. Udah ditandain di kalender. Liburan. Kalau saya sih di Bandung, ke Jakarta, jadi ya mungkin seperti Pendeta Leroy, tidak jauh-jauh juga. Liburannya masih di sini-sini. Pengen jauh sih, tapi mungkin nanti lagi ya. Dekat-dekat lingkungan pendidikan ya. Iya. Pendeta? Ya saya hanya bersama dengan keluarga ya di Bandung, ya karena di situ kumpul keluarga besar pas hari Sabat. Dan saya bersyukur karena hari Sabat itu pertemuan. Hanya pada waktu pulangnya, ya kan macet itu pikirannya, macet ini padat sekali merah gitu. Aduh luar biasa. Akhirnya jadi, tapi tidak saya sebutkan kemana. Akhirnya agak nyeleweng sedikit, kita kesini saja. Akhirnya menikmati ada 1-2 hari di sana, lalu pulang kembali ke Jakarta. Ke Bekasi, sorry. Ya, tapi ini benar-benar liburan ya. Begitu. Saya lihat anak-anak saya happy, biasanya setengah-setengah. Kalau saya happy, anak-anak nggak happy. Tapi anak-anak happy, saya nggak happy. Tapi ini semuanya happy, ya oke deh. Itu dia. Iya betul. Ya kan tadi kan kalau lain pada liburan. Kalau saya sih liburan, tapi ya sebatas meja dan kasur doang. Oh jalan-jalan ya? Jalan-jalan memang. Jalan-jalan. Cuman ya itu liburan dinikmati, tapi menjelang memasuki hari normal, kenapa tidak menikmati? Liburan tapi tidak libur kepalanya. Iya. Gitu sih. Apalagi selama ini work from home kan, jadi ada beda-bedanya. Kasur sama meja tiap hari juga kasur meja gitu. Kayaknya merasa sama aja ya. Yes. Oh, tapi berarti teman-teman di sini adalah orang-orang yang mengikuti instruksi pemerintah ya. Untuk kalaupun liburan nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh, dekat-dekat aja, di rumah saja. Karena memang ya kondisi masih
seperti ini, dan kita doakan agar kondisi semakin baik. Kalau saya akhir tahun lalu, puji Tuhan bisa kumpul keluarga juga, bisa ketemu sama orang tua. Walaupun memang nggak jauh-jauh banget, tapi karena pandemi jadi jarang ketemu. Ketemu sama ponakan-ponakan saya juga main-main. Semoga di tahun ini bisa lebih sering ketemu. Dan topik kita kali ini tentang liburan, bukan. Tentang istirahat. Ya, judulnya adalah Yesus Pemberi Perhentian. Ya, kita tahu pasti nggak jauh-jauh dari hari Sabat pembahasannya. Jadi siapkan apa yang perlu dikeluarkan nanti, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan mulai pelajaran kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhentian. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Kami minta Norman untuk pimpin dalam doa. Oke, baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini, Bapa kami telah berkumpul di sini untuk mendiskusikan sekolah sahabat kami. Kiranya apa yang kami lontarkan, ucapkan, apa yang kami berikan untuk bertukar pendapat Bapak, itu menjadi satu berkat bagi kami, begitu juga bagi orang lain, karena hanya Engkau saja yang akan menonton jalannya diskusi kami Bapak. Bapak, pimpin kami sepanjang hari dalam segala kegiatan kami, dalam segala aktivitas kami, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di pelajaran kita di Sabat Petang, di buku Sekolah Sabat ditulis bahwa Ibrani 1 dan 2 berfokus pada pengukuhan Yesus sebagai penguasa dan pembebas umat Allah. Ibrani 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhentian bagi kita. Jadi kita bisa melihat bahwa ada perkembangan dari kitab Ibrani yang pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari, dan ketika masuk di Ibrani 3 dan 4, kita melihat Allah atau Yesus sebagai pribadi yang memberikan perhentian kepada kita. Menurut teman-teman, perhentian ini atau di ayat Ibrani 4 ayat 9 ini, kata hari perhentian hari ketujuh ini mengarah kemana sih? Apakah Sabat hari ketujuh, ataukah mungkin ada dua pendeta kita di sini, ada makna yang lain dari kitab Ibrani ini? Gimana? Melihat ininya sih, konteksnya kemungkinan karena juga ada berikutnya hari perhentian yang disediakan Allah. Konteks tujuannya adalah ini mengingat untuk hari Sabat itu, hari perbaktian kepada Allah. Karena kan mengingat bangsa ini kan dari zamannya kan gitu, udah dijanjikan bahwa tanah Kanaan menjadi milik mereka gitu kan. Tapi dengan harapan ada tanah Kanaan, terus lalu mereka dijadikan bangsa yang khusus sebagai bangsa yang dikhususkan untuk memperlihatkan siapa itu Allah, maka hari Sabat itu ada gitu kan, salah satunya gitu loh. Hari Sabat itu ada agar bangsa-bangsa di sekitarnya ikut berubah gitu kan. Nah, jadi memang yang dimaksudkan di Ibrani 3 dan 4 itu lebih berfokus bagaimana hari Sabat ini bisa tetap dilaksanakan. Tetap ada. Ya karena itu tujuan mereka kan adalah untuk menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa yang lain. Salah satunya yang mengenai hari perhentian ini, gitu. Dan juga kita harus ingat bahwa background orang-orang yang ada di kitab Ibrani kan Kristen mula-mula yang ditindas, ya kan? Jadi mereka pengen dong gitu, kapan bebasnya? Katanya kalau Yesus sudah datang, bangsa Yahudi dan juga orang Israel dan segalanya bebas dari penjajahan kerajaan Roma misalnya atau apa gitu kan ya. Tapi buktinya sekarang Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, tetap nih kita susah gitu kan ya. Jadi Paulus ingin mengingatkan gitu, ada kok rest, ada perhentian, ada istirahat yang bisa kita dapatkan dari Yesus. Jangan lupa gitu ya, Israel sudah dibebaskan, kalian juga bisa dibebaskan. Tapi waktunya kapan, caranya gimana? Hold fast until the end. Kan cuma itu promise ya kan? Cuma itu janjinya. Jadi itu yang mau Paulus ingatkan, dan juga buat kita sekarang aku rasa
work from home. Orang pikir pandemi banyak bakal istirahat gitu kan ya. Tapi nyatanya gara-gara pandemi jadi muncul 996 working hour system. Pada tahu nggak ya yang kerja dari jam 9 sampai jam 9 untuk 6 hari dalam 7 hari 1 minggu gitu kan. Karena kalau di rumah juga rasanya kita 996 juga walaupun hari Minggu kerjanya gitu kan ya. Jadi kadang menanyakan gitu ya, Tuhan datenglah cepet lah, capek gitu kan ya, gimana kalau capek aja baru inget Tuhan gitu. Kalau enggak takut Tuhan mau datang. Jadi aku rasa aplikasinya banyak yang bisa kita ambil. Dan memang mengatakan hari atau membahas tentang hari ini penuh dengan dimensi. Jadi ada dimensi waktu, ada dimensi tempat, dan juga kita juga sebagai kehidupan manusia ini, sebagai manusia yang hidup, membutuhkan perhentian atau hari ketujuh itu sendiri. Dan tentu yang kita bahas di sini adalah hari Sabat yang ketujuh, hari Sabat di mana tidak ada lagi capek gitu ya, tidak ada lagi rasa lelah, kecewa, bahkan penderitaan. Dan ini yang dijanjikan juga kepada orang-orang Kristen zaman itu dan kepada kita saat ini. Nah, menariknya memang kata perhentian atau kata istirahat, rest kalau kita bisa bilang dalam pelajaran ini memiliki banyak makna. Maknanya inilah kemudian yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada aspek keamanan, yang salah satunya juga kesejahteraan, kedamaian. Jadi ini adalah waktu dan tempat di mana kita bisa betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan sukacita, rasa kasih itu betul-betul nyata. Jadi bayangkan tempat dan waktu perhentian yang Tuhan berikan pada kita itu tidak semata-mata mungkin kalau hari Minggu kadang bisa ngerasa libur gitu ya, kadang bisa juga ngerasa kerja, kadang jadi nggak tentu. Tapi kalau hari Sabat tidak hanya semata-mata karena waktu sudah masuk hari Sabat atau sudah berakhir hari Sabat, tapi kedamaian itu, perasaan dan pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Pendeta, setahu saya kalau pendeta di hari Sabat bukannya istirahat, istirahat ya, tapi hari paling sibuknya pendeta itu gitu. Pertanyaan yang penting gitu. Gimana pendeta? Ya, tapi tetap ada sukacita karena memang diatur sedemikian rupa pelayanan itu di sana. Ya, tapi begini, kalau mau sharing kita dengan keadaan kita, bagi kita yang mungkin tidak lakukan PR-nya di hari biasa, memang hari Sabat itu capek melelahkan, memang itu gitu. Jadi, tapi kalau kita sudah lakukan, misalnya mulai dari hari pertama ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Jumat selesai. Nah, biasanya koordinasi kan tinggal kecil ya di hari Sabatnya. Jadi, ya bagi kita para pendeta yang mau menghindari unnecessary burden on Sabat, ya selesaikanlah PR-nya di 6 hari itu, ya kan begitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Jadi hari persiapan itu bukan di hari Jumat saja ya pendeta ya? Mulai dari hari Minggu itu sudah hari persiapan. Iya, betul. Mulai dari tutup Sabat ya, sudah harus berjalan. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kita berbicara mengenai Sabat, kita tahu bahwa itu bermula dari penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan di 6 hari, lalu hari ke-7 dia beristirahat. Sekolah Sabat kita juga menjelaskan bahwa ini loh Allah yang penyedia gitu. Jadi ketika penciptaan itu telah dibuktikan bahwa Allah menyediakan segala yang kita butuhkan 6 hari pertama, lalu dia mengajak kita beristirahat. Karena kalau dipikir Allah emang butuh istirahat. Ya, kita sebenarnya yang butuh istirahat gitu kan. Nah, dan ini juga membawa pelajaran kita ke, kalau di sekolah Sabat kita hari Minggu, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, tujuannya adalah membawa Israel ke tanah Kanaan di mana mereka bisa beristirahat. Mungkin kalau tulisan di sini beristirahat nggak hanya secara fisik ya, karena tadi pendeta juga sudah katakan banyak aspeknya. Tapi memiliki keamanan, memiliki hidup yang sejahtera. Mungkin kita bisa melihat sebenarnya Sabat ini seperti apa sih buat diri kita, dan bagaimana kita
bisa kenalin ke orang, bisa jelasin ke orang lain yang belum mengenal Sabat. What's in it for me gitu, Sabat itu. Pengennya sih ada satu hari di mana orang nggak WhatsApp tuh dikit gitu ya. Ya kan? Emailnya dikit. Iya gitu, emailnya dikit, dan itu hari Sabat biasanya gitu kan ya, karena kalau misalnya ada kelompok kerja atau assignment lah, karena aku masih sekolah juga kan ya, jadi aku selalu bilang gitu, hari Jumat malam sama hari Sabtu malam gue nggak kerjain ya, tapi nanti gue kerjainnya hari Kamis, kalau nggak hari Minggu gitu ya. Pokoknya sebelum, kan mereka tuh pada ngejar pas weekend kan biasanya kan. Ivy gimana nih bagian yang ini? Udah gue kerjain hari Kamis gitu. Atau nggak, sabar ya, hari Minggu gue kelarin deh semuanya gitu kan, supaya mereka nggak pusing lagi. Nah, sampai-sampai ada satu momen, waktu itu mau final exam, ya kan. Yang lain kayak mukanya pada pusing gitu ya kalau udah mau deket-deket final exam, tapi temanku ini bilang, Ivy lu kok santai-santai aja, katanya mukanya nggak ada muka-muka stres katanya gitu, lu nggak lihat jerawat nih gitu kan. Tapi in another way, maksudnya mereka kalau weekend dateng itu pikirannya udah kerja abis-abisan nih, weekend ngejar gitu kan ya, soalnya Senin bakal masuk ujian gitu. Tapi kok si Ivy dalam hatiku kan, untung besok Sabat gitu kan ya, nggak usah belajar satu hari, nanti Minggu baru dipusingin lagi gitu. Seandainya pengalaman ini jadi privilege mereka juga, betapa senangnya gitu kan ya. Tapi banyak orang nggak tahu gitu kalau mereka punya hak untuk istirahat satu hari penuh, nggak bisa diganggu siapa-siapa. Tapi pesan ini kan yang nggak orang tahu gitu ya. Jadi semoga dari tindak tanduk kita, mereka bisa tahu juga, iya dong, gue punya hak dong, dari 7 hari ada 1 hari, apalagi kalau yang kasih tahu itu pencipta gitu kan ya. Ada apa lu panggil-panggil gue kerja misalnya gitu. Norman kan tiap hari dipanggil kerja gitu ya. Semoga gue bisa bilang gitu ya, Tuhan udah bilang gitu ya, nggak boleh ganggu hari Sabat misalkan, susah juga gitu. Jadi pelan-pelan kita perkenalkan bahwa kita punya hak istirahat, dan yang kasih itu adalah Allah pencipta. Kenapa orang lain mau mengganggu itu dari kita misalnya. Amin. Ya kalau misalnya kita melihat Sabat itu sendiri, seringkali kita mungkin berpikir kita yang menyucikan Sabat, kita yang observe Sabat. Jadi there is something we do. Padahal enggak semata-mata itu gitu. Yes. Dan konsep menyucikan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Sudah suci duluan dia bilang. Sudah suci duluan gitu. Untuk apa kita lebih menyucikan gitu. Jadi kita tidak ada andil sedikit pun untuk mengisi perbuatan kita di dalam memelihara Sabat. Tetapi justru ketika kita memelihara Sabat, ketika kita mengambil bagian dalam perhentian Sabat itu, justru kita mengingat tadi yang seperti Ivy katakan, pencipta kita, penyelamat kita, penebus kita. Sehingga kita berpikir dan merenung, oh ya, tidak ada yang bisa menciptakan diri saya selain Tuhan. Saya tidak dapat menciptakan diri saya. Tidak ada yang menebus diri saya selain Tuhan. Saya tidak bisa menebus diri saya. Justru karena di hari Sabat inilah ada penciptaan, ada penembusan yang diabadikan dalam Sabat. Dan karena diabadikan dalam Sabat, kapanpun, dimanapun saya hidup, apapun yang saya lakukan, itu semua tentang Tuhan. It's all about God. Dan bagaimana kita memperkenalkannya itu dengan orang lain, betul ini adalah sebuah kehormatan, it's a privilege untuk kita bisa mengalami itu. Dan dari perbuatan kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi terang. Kok nggak stres gitu ya, kok nggak panik gitu ya. Karena ada kedamaian, karena ada kesucian yang sudah hidup di dalam kehidupan kita, dan itu orang lihat. Memang dulu sempat ada pengalaman sedikit juga, ketika orang bertanya, kok nggak masuk sekolah atau nggak masuk ke ujian waktu itu juga ya, ujian hari Sabat. Iya, memang saya ada waktu khusus untuk hari Sabtu itu atau hari yang tertentu tidak masuk dan tidak bisa masuk pada waktu itu, harus berhenti. Dan memang disitulah kemudian kuasa Tuhan bekerja. Ada kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan semoga itu orang juga dapat lihat, orang rasakan. Sebenarnya sih semua kesepakatannya udah sama pendeta tadi ya. Mirip-mirip ya. Pernah dianggap kayak aneh nggak sih kalau nggak keluar hari Sabat, nggak jalan-jalan? Sering kayaknya ya. Terus gimana tanggapannya? Sering. Jadi maksudnya, ya satu kali ada teman, dia pernah tanya, kan
yang Kristen Advent kenapa sih kok nggak hari Sabat? Karena setahu dia kebetulan dari mayoritas gitu ya. Dia kebetulan dia tanya, ya setahu gue yang gitu kan seharusnya Yahudi gitu kan. Terus kayak, waduh, jadi Anda menuduh saya Yahudi atau bagaimana? Terus aku bilang gini, ya sesimpel, karena memang kalau di kita ada satu hari perhentian khusus yang dikhususkan, tadi Pak Pendeta bilang hanya untuk saya dan Tuhan saya. Jadi satu hari di mana saya bisa, gini lah, kalau saya kasih ke dia contoh kayak, kebetulan dia punya istri kan, karena kan ada satu hari khusus kamu jalan-jalan sama istrimu gitu kan, kemana-mana berdua aja kayak masa-masa pacaran. Nah, itulah hubungan saya dengan Tuhan saya gitu loh. Satu hari penuh itu dimulai dari matahari terbenam di hari Jumat sampai Sabtunya lagi matahari terbenam. Lalu ditanya, oh iya ternyata itu ya maksudnya ya TGIF, karena waktu itu lagi heboh kan TGIF kan. Ya memang itu karena kami bersyukur adanya hashtag Thanks God is Friday itu yang menunjukkan bahwa ya terpujilah Tuhan akhirnya bisa ketemu Tuhan gitu loh. Bukan terpujilah Tuhan akhirnya saya bisa bebas, enggak kan. Tapi lebih kepada ya kita memuji Tuhan karena kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita kan seharusnya satu minggu itu bisa punya satu minggu yang kita tuh kangen gitu. Seharusnya bisa kalau ketemu tuh, wih kangen, bukan karena aduh akhirnya lepas dari beban dunia, itu bisa. Tapi maksudnya lebih ke arah akhirnya bisa ketemu Tuhan gitu loh. Rasa itu yang ditumbuhkan gitu loh. Oke. Ini mungkin kalau kita di umur-umur kerja gitu ya, udah atau ya sudah cukup dewasa untuk mengetahui, kita bisa bilang bahwa wah Tuhan terima kasih banget untuk Sabat gitu. Betul. Saya bisa punya waktu istirahat, saya bisa punya waktu bersama dengan Tuhan khusus di hari itu gitu. Pernah ngerasain nggak kalau sebagai remaja atau mungkin yang lebih kecil lagi, kalau anak-anaknya pendeta, gimana sih supaya anak-anak ini nggak ngerasa bahwa Sabat itu sebagai beban, nggak boleh ini, nggak boleh itu? Gimana menurut pendeta? Ya, mungkin kalau untuk anak saya ada beberapa elemen yang kita memang sengaja buat di rumah yang berbeda dari hari lainnya. Dan itu memang material. Ya karena kita adalah makhluk material kan begitu. Kita lebih suka apa yang terlihat. Bahwa hari Sabat itu kita perkenalkan Sabat itu kan menjadi harus sukacita. Memang benar-benar kita bikin sukacita. Jangan sampai ada kesan bahwa kita terbeban pada hari Sabat, karena itu akan terlihat. Nah, saya adalah orang yang, ya karena generasi Advent ketiga ya, jadi ya generasi orang Advent ketiga dari sisi mama. Ya. Jadi saya belajar dari mama saya yang membuat hari Sabat itu spesial. Contohnya mulai dari makanan misalnya, ya makanan khusus hari Sabat. Saya tidak temukan ide lain. Lalu Spesial. Kegiatan-kegiatan yang di rumah. Jadi saya sendiri untuk anak-anak ini ada istilahnya momen family time. Itu hari Sabat itu. Ya walaupun ada orang bilang hari Minggu ya. Ya family time juga hari Minggu. Tapi maksud saya hari Sabat itu lain kesannya itu. Jadi mereka akan tuntut saya untuk bicara, ngomong, kita punya aktivitas tersendiri pada hari Sabat yang tidak akan mereka temukan. Dan saya tidak mau lakukan itu pada hari lain. Itu hanya khusus Sabat itu. Hati-hati jangan sentuh itu. Itu khusus untuk hari Sabat. Nah itu yang saya buat untuk keluarga ya. Karena gini, konsepnya adalah saya memang keberkatan pada hari Sabat. Dan itu terlihat oleh orang. Sehingga orang juga senang dengan apa kan begitu. Sama seperti yang Evi bilang tadi kan. Ada kesan yang kita buat untuk orang. Karena saya melihara Sabat. Dan itu keuntungan bagimu. Bagimu juga ya. Jadi bukan hanya saya. Ya gitu. Bayangkan ditolong. Kita tolong pekerjaan orang kan. Karena apa? Karena kita tidak masuk pada hari Sabat. Kan berkat itu. Ya walaupun jangan pula jadi mereka abuse kita gitu ya. Memanfaatkan. Kasih beban sama dia tambah. Jadi sukacita ya. Mungkin satu cerita dari daerah kawasan Sumatera Utara. Kan itu terkenal ya, bertahun-tahun yang silam betapa ada seorang bapak, nggak usah sebut namanya. Dialah satu pionir di Barus Julu yang berhenti pada hari Sabat, tidak pergi ke ladang. Ketika orang lain pergi, Advent pergi, dia tidak pergi. Dia stay faithful di gereja, datang kerja hari Sabat. Ya tidak mau kerja hari Sabat. Walaupun ada ancaman bahwa akan ada nanti ya apalah gangguan, kan harus dijagain kan. Jeruk itu. Dan apa yang terjadi? Hasil panen dia lebih bagus.
Dan dia ekspor itu kan. Ya walaupun belakangan saya pelajari, ketika semua akhirnya orang ngikutin dia, rata lah semuanya berkat itu kan. Tapi ada sesuatu kan, bahwa hari Sabat itu jangan main-main loh, karena Tuhan dalam Keluaran pasal 16 itu kan jelas sebut ya, bahwa kamu gak usah kumpulkan atau pergi mana pada hari Sabat, aku siapkan. Jadi apa yang kau kumpulkan kemarin itu double portion. Dan saya percaya masih tetap berlaku sekarang. Hanya perlu keimanan, perlu kegairahan untuk itu, sehingga itu terjadi oleh berkat Tuhan. Amin. Itu butuh satu langkah iman ya, karena namanya kayak bisnis atau punya Prime toko gitu ya. Hari Sabat prime time loh. Iya, betul. Prime time. Jadi nggak mau. Kalau aku boleh simpulkan yang pendeta ceritakan tadi, berarti hari Sabat itu lebih kepada pengalaman hidup, bukan apa yang boleh apa yang enggak. Karena ada kan kutipan orang bilang, people remember how you make them feel, bukan what you say to them gitu. Oh kamu cantik loh, kamu baik loh, itu cuma keluar masuk masuk keluar gitu kan ya. Tapi kalau you make them feel good gitu ya, kalau mereka udah rasain hari Sabat itu seperti apa, itu yang mereka ingat gitu, daripada nggak boleh ininya gitu kan, itu sering orang lupa. Dan kalau buat anak remaja, yang pendeta bilang tadi juga, mereka harus merasakan hari Sabat itu enjoyable. Dan caranya salah satunya, jangan cuma di satu tempat doang, gitu, di gereja gitu ya, dari pagi sampai sore, itu membosankan, bahkan untuk orang dewasa pun. Nah aku terberkati besar di kota kecil, dulu aku di Balikpapan kan ya. Jadi kalau mau ke hutan itu cuma setengah jam dari kota gitu ya, bisa Pathfinder di sana, macam-macam. Jadi aku punya masa remaja tuh nggak rasa bosen tuh di gereja gitu ya. Tapi ketika aku beranjak dewasa, sekarang aku jadi pembina gitu kan ya, jadi pembina. Oh males gue, pasan gue dulu nggak kayak gini gitu ya, gimana ngajarinnya gitu. Akhirnya aku bilang mereka, kalian maunya belajarnya gimana biar enjoy gitu. Nonton YouTube kak katanya gitu. Oke, gitu ya. Kalian mau belajar apa? Tentang waktu itu belajar ngengat butterflies and moths ya kan, kupu-kupu dan ngengat gitu. Ternyata bisa belajar gitu dan mereka seru. Maksudnya daripada belajar satu arah atau lisan gitu kan ya. Jadi kalian maunya apa? Oke, I make it enjoyable gitu, supaya kalian ingat hari Sabat tuh seru loh gitu ya, bukan membosankan kalau mama papa bilang apa gitu ya. Jadi aku rasa ini pada pembina semua nih, jadi mengerti ya yang aku share. Dan justru itu menambah kreativitas kita juga ya, gairahan itu. Bahwa hari Sabat. Iya betul. Justru kalau membosankan, orang lebih cenderung tidur hari Sabat ya daripada melakukan aktivitas. Karena hari istirahat katanya. Karena istirahat. 2 tahun ini tapi challenging ya, karena kan kita cuma ketemu sangat menantang, betul. Oke. Kita membahas juga mengenai bagaimana perjalanan bangsa Israel yang karena ketidakpercayaan mereka, padahal mereka sudah di ujung nih, udah tinggal masuk. Akhirnya di sini dikatakan Israel tidak dapat memasuki peristirahatan yang dijanjikan karena ketidakpercayaannya. Satu yang saya ingin highlight di pelajaran hari Senin adalah iman atau kurang beriman itu menular. Menular, betul. Gimana kita bisa menularkan keteguhan iman kita kepada orang lain, atau bahkan kekurang imanan mereka yang menular kepada kita. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan langsung ke pertanyaan yang tadi. Ada nggak pengalaman iman atau kurang beriman itu menular? Either kamu yang menularkan atau kamu yang tertular? Kayaknya aku yang tertular. Kamu yang tertular. Atau nggak mau ngaku aja? Ya inilah, takut lihat orang tua di rumah kan, agak ngeri ini. Jadi kan memang kalau anak pendeta tuh banyak lah ya tuntutannya ya. Ini itu nggak boleh, ini itu. Jadi waktu remaja tuh kayak, aduh, nggak bisa jadi orang biasa gitu kan. Jadi one day waktu lagi perkumpulan anak-anak pendeta, biasanya ini pendeta tahu nih perkumpulan yang kalau kita ke lagi wisata itu kan pendeta kan. Wisata terus perkumpulan terus ini ada nih beberapa, aduh semoga orangnya nggak ada dengar sih. Jadi ada beberapa orang yang kebetulan menato apa Kulit yang lah. temporary itu. Temporary itu. Ya memang maksudnya mungkin biar lucu aja gitu. Cuma kan kok gitu ya? Kan bukankah
Karena udah dapat beban sebelumnya kan, bukankah anak pendeta seharusnya A, seharusnya B, seharusnya C. Kok gitu ya, kok gitu. Jadi minder sendiri. Dan di lain kesempatan, ketika ada teman yang memang kebetulan dia juga orang Advent gitu kan. Kita di tempat yang sama, tapi dia masuk, saya anggapnya, kok gitu ya, kok gitu ya. Jadi rasanya, waduh, kok ada kayak sesuatu hal yang membuat saya, pingin kesel tapi nggak bisa, tapi lemas gitu kayak, ya capek-capek gitu kan, capek-capek. Dan ternyata kalau saya tanya-tanya juga ke teman-teman yang lain, yang sama-sama mencoba untuk memelihara tapi terhianati oleh orang lain, itu mereka juga, ya akhirnya banyak yang ngikut gitu, walaupun tetap Anda bertahan gitu, banyak yang ikut juga gitu ya. Memang penyakit lemah iman ini menular kalau memang satu tergantung imun, yang kedua memang orang rasa bahwa iya sebenarnya sih bisa-bisa aja saya masuk nih, cuman karena saya, nah itu tuh ya kayak gitu itu yang seharusnya dihindari sih sebenarnya, karena sekali lagi ini penularan yang cukup cepat dan rawan sebenarnya. Saya jadi ingat, saya masuk aja di dalam nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu mulai dari itu kan, mulai dari Hawa, ya udah saya pegang aja, saya nggak makan kok, cuman pegang doang gitu. Makanya kehidupan seorang Kristen tuh enak kalau rame-rame, kompak gitu kan ya. Iya, betul. Hidup berjemaah gitu ya. Makanya waktu aku ada pengalaman ke satu gereja yang emang kompak, itu emang beda pengaruhnya kepada keimananku sendiri. Karena kayak kebanyakan dari kita kan kita second generation Adventist ya, maksudnya lahir udah di Advent. Jadi yang namanya pengalaman pertobatan, menerima Yesus itu nggak heboh-heboh banget gitu kan ya. Umur sekian dibaptis ya normal-normal gitu kan ya. Jadi sampai dewasa pun umur 18 masih kurang tahu gitu ya, jadi orang Kristen itu seperti apa sih. Sampai aku ketemu satu gereja waktu aku kuliah, di situ semuanya aktif gitu kan ya. Yang aku tadinya pendiam, malu, akhirnya jadi door knocking, letterboxing, kasih buku ke orang di stasiun gitu ya, bayangin di stasiun Jakarta Kota atau Cawang gitu kan, bagi-bagi, ada seminar kesehatan bagus nih, datang yuk gitu kan ya, langsung dibuang tempat sampah sebelah gitu, atau dikata-katain gitu ya, berani jadinya gitu. Kok bisa sih seorang Ivy? Karena aku nggak sendiri gitu kan ya, di corner sana ada yang bekerja, di corner sana juga ada yang berdiri gitu kan ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi yang namanya iman dan kekuatan, karena aku nggak sendiri gitu ya. Kalau kayak Norman tadi kan sendiri di antara teman-teman yang labil, jadi labil juga gitu kan ya. Tapi kalau kita kompak, mau gerejanya kecil atau gede, itu pasti menular. Gitu. Amin. Wonderful. Ini ada dua pendeta di sini. Ada pelajaran yang ingin ditekankan dari pelajaran sepanjang pekan ini? Go ahead first. Oke. Sebelum pendeta Pak Wahan tentunya, menarik memang kalau kita bahas tadi tentang menular iman atau kurang iman. Jadi ketika pelajaran yang dalam konteks ini pada saat 12 pengintai itu ya, 12 pengintai yang 2 melaporkan hal yang berbeda dari yang 10-nya lagi, sebenarnya mereka melihat hal yang sama. Mereka melihat sesuatu yang sama, tetapi respons mereka, reaksi mereka terhadap hal yang sama ini berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Enaknya kalau 12-12-nya katakan hal yang sama begitu ya. Pada saat mereka sudah melihat hal yang sama. Mengatakan hal yang sama pada saat mereka sudah melihat hal yang sama, itu kayaknya orang Israel, mendapat confidence gitu, mendapatkan keyakinan ini betul-betul tanah perjanjian yang bisa kita ambil. Tapi sayangnya 2 kan minoritas. Nah 10 ini kan 10 ini mayoritas. Tetapi yang justru membangkitkan iman 2 orang ini memang menemukan kesulitan. Akhirnya mereka harus terbentur dengan mayoritas yang tidak sependapat dengan mereka. Nah seringkali mungkin kita di gereja juga seperti itu. Di lingkungan kita terjebak dalam minority, jadi kompleks minority, inferiority. Dan seringkali itu juga membuat kita jadi lemah iman, menjadi tawar hati, menjadi aduh kenapa ini ya, tadi saya sempat berbincang off record dengan pendeta Pak Wahan, ini kenapa ini seperti ini. Kadang-kadang kita ingin melihat sistem yang lebih di luar sana, tapi sebenarnya kita merasa kok saya hanya minoritas. Hanya memang
pelajaran kita mengingatkan bahwa saat ini kita berada dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan kita semua di sini memiliki personal responsibility. Kita memiliki tanggung jawab pribadi. Kalau misalnya yang lain belum mengatakan yang benar, minimal saya yang berada di tempat dan hal yang benar. Dan jika kita memegang itu, harapannya itu bisa menular. Kan sekarang sering yang viral-viral nih ya, nggak hanya virus yang bisa spread secara cepat, tapi juga video, berita itu bisa cepat viral. Nah, kalau berita buruk saja bisa cepat viral seperti itu, bagaimana dengan berita baik yang harapannya itu datang dari kita? Kalau kita juga melihat pelajaran kita di sahabat ini ya, ada kata yang sering diulang, yaitu hari ini, today. Kenapa harus today? Kenapa harus hari ini? Memang tidak ada lagi waktu lain selain hari ini di mana kita mengambil keputusan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita betul-betul mengerti siapa Tuhan sebenarnya, dan pada saat kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi pencipta kita, penyelamat kita, hari inilah waktunya. Di sini bahkan dikatakan hari ini adalah undangan untuk masuk ke dalam perhentiannya karena Allah telah setia kepada kita. Allah telah setia kepada kita semua. Jadi kalau misalnya tadi seperti Brother Norman menceritakan pengalaman, Ivy juga menceritakan pengalamannya. Pengalaman inilah yang kita perlu pikirkan dan putuskan hari ini. Kemana kita akan pergi? Kepada siapa kita akan menyembah? Dan Tuhan sudah ever ready, selalu siap untuk menyambut kita. Jangan sampai kita menunda ataupun tidak memilih dia juga. Oh, wonderful. Ya, kalau dari saya jadi teringat dengan satu cerita. Ya, ada lagu apa? Trust and Obey, kan? Ada versi anak-anak. Ini kisah nyata katanya, karena saya hanya baca. Jadi rupanya anak ini, karena dia belum tahu baca, masih terlalu kecil tuh. Tapi yang dia dengar bukan Trust and Obey, tapi dia punya version. Versionnya adalah gini, Trust and Okay. Jadi, ya, dan itulah sebenarnya realita kan. Jadi masalahnya kita kan, karena gini, apa hubungan antara obedience dengan faith, dengan percaya kan? Karena seringkali ini kan dianggap sebagai satu hal yang nggak boleh disamakan, yang sama sekali tidak ada hubungan. Tapi yang jelas adalah kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar menurut kalau kita tidak percaya sama orang itu. Dan itu yang terjadi ketika kita mau dapatkan mendapatkan rest itu ya. Nah, lalu satu lagi, ada kesan di pelajaran ini sedang mengatakan bahwa banyak kali kita tidak tiba pada istirahat itu, pada sabat itu, walaupun kita sudah masuk ke situ, adalah karena kita lebih peduli possessionnya daripada si pemberinya. Sama seperti seorang anak yang lebih memikirkan kantong atau dompet bapaknya daripada bapaknya sendiri. Jadi ketika bapaknya pulang, yang dicari ada oleh-oleh gitu ya. Bapaknya, jadi bukan bapaknya yang dia. Jadi mereka lari ke pintu hanya untuk welcome apa sih oleh-oleh papa kan gitu. Nah, itu yang terjadi dengan kita. Itulah sebabnya di orang Israel juga mereka berusaha dengan sekuat tenaga, lalu pada akhirnya dikecewakan dan berhenti. Kalau dalam istilah sabat, dalam sabat language, mereka berhenti di hari Jumat. Lalu bilang, ayo kembali ke hari sebelumnya. Jadi nggak melangkah sedikit lagi. Nah, gitu. Karena apa? Karena tadi persoalannya, ya mereka mau anggap bahwa itu upaya mereka. Ya. Nah, dan ini luar biasanya ketika kita mendapatkan satu kesukaan, ya, sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan. Seringkali kan ada cobaan yang lain. Nah, untuk katakan, ini jasamu, kamu hebat. Ya kan? Padahal sebenarnya semuanya grace, bukan? Bukankah istirahat itu juga adalah grace? Tidak ada upaya kita di situ. Tuhan hanya bawa kita, bimbing kita. Ya, sama seorang Israel, hampir 40 tahun atau kurang lebih 40 tahun mereka berjalan. Luar biasa parahnya, luar biasa capeknya. Tapi at the end, tidak juga sampai. Ngeri ya? Dan saya mau katakan, sejarah itu berulang. Tapi jangan sampai kepada kita. Ya. Amin. Jangan sampai kita nggak nyampe ke sana. Kita sudah terlalu lelah di bumi ini, banyak upaya dan segala macam yang Tuhan buat. Kita mungkin mengalami penderitaan, tapi nggak nyampe. Wow,
kita yang paling malang ya. Kita yang paling malang. Ya. Saya tertarik dengan yang tadi pendeta David katakan, Yosua dan Kaleb ketika mereka minoritas dan akhirnya harus ngikut sama yang mayoritas 40 tahun dengan semangat yang sama gitu. Ya. 40 tahun gitu. Nahan ya. Pertama. Dan 40 tahun itu saya nggak tahu ya, apakah Yosua dan Kaleb udah tahu dari awal, oh ini 40 tahun lagi nih, 40 tahun lagi saya bertahan nyampe gitu. Atau mereka jalani setiap hari sampai akhirnya oke, Tuhan bilang di sinilah waktunya gitu. Gimana kita supaya tidak mengulang seperti tadi yang pendeta katakan, apa yang sejarah telah catat. Bagaimana kita bisa jadi Yosua dan Kaleb bahkan ketika mungkin di gereja kita sendiri kitalah minoritas itu. Supaya kita bisa sampai di istirahat itu, kalau di hari Kamis dikatakan foretaste. Cicipan awal ya. Kayak nyicip gitu. Hari Sabat, perhentian yang nanti akan diberikan kepada kita. Kalau aku dari pengalaman yang tadi aku ceritakan, karena aku udah diubahkan waktu dapat pengalaman di jemaat yang sangat aktif, aku pulang ke jemaat lokalku, semangat nih mau bakar anak mudanya gitu ya. Tapi bertepuk sebelah tangan, karena audiensnya nggak siap gitu kan ya. Kalau IV-nya yang udah berapi-api, tapi yang lain masih, ini apaan? Kok tiba-tiba IV berubah gitu kan ya. Akhirnya aku kecewa gitu kan ya, Tuhan gimana sih, masa udah dapat pengalaman banyak, pengetahuan banyak, nggak bisa diaplikasikan di gereja sendiri yang deket rumah, tiap hari ke situ, udah kayak keluarga sendiri, kan sedih gitu ya kalau nggak disokong. Akhirnya aku ingat nasihat dari ketua jemaat di sana, dia bilang, Ivy, don't rock the boat. Katanya masing-masing jemaat itu ada sistemnya masing-masing. Mungkin kamu ada satu hal yang baru, nggak mungkin dalam 1 minggu langsung, wih ada KPA anak muda gitu kan ya. Karena orang untuk menghadapi perubahan itu perlu waktu gitu kan ya. Tapi dia bilang, go seberapa aja anak muda yang mau belajar, mulai aja gitu. Itu tahun 2014. Start with little things. Iya. Jadi waktu itu yang mau 4 orang. Satunya adik sendiri, satunya pacarnya, satunya kakak pacarnya gitu kan. Jadi udah mau keluarga lah ini. Pendeta tahu lah siapa orang-orang itu kan. Jadi kami lah berdoa, belajar. Afi, apa sih yang kamu pelajarin di sana yang buat kamu berubah? Itu tahun 2014. Akhirnya KPA orang muda di jemaatku itu baru ada tahun 2019 kali ya. 5 tahun loh belajar dan percaya dulu sama Ivy gitu kan ya. Apa sih yang mau dibawa, karakternya Ivy seperti apa. Dan aku nggak bilang di jemaatku ada KPA gara-gara Ivy gitu kan ya. Kadang aku merasa sih ini orang kayak datang ke KPA kayaknya nggak enak sama Kak Ivy gitu ya. Aku kadang merasa ya, karena kan mereka baik gitu ya, mereka mau dukung. Tapi nggak apa-apa, karena di KPA itu yang kita semua diskusikan kan adalah Yesus ya kan, high priest kita. Ada lama-lama mereka pasti nyangkutnya ke dia dong, bukan ke aku gitu kan ya. Dan lagian kalau misalnya anggotanya belum klik, gimana mau ada tamu yang masuk gitu. Dan akhirnya walaupun kita mulai 2019, mungkin 2020 kali baru ada tamu dan lain-lain, ya nggak apa-apa, itu yang kita usahakan, yang kita doakan terus. Jadi jangan takut kalau kita sendiri atau minority gitu ya, walaupun majunya juga ngadet-ngadet, tapi lihat Yosua sama Kaleb lah gitu ya. Selamat 40 tahun, walaupun cuma berdua, tapi lihat pekabaran yang bisa kita tahu sekarang kan gara-gara mereka juga. Gitu. Amin. Boleh saya ngomong satu ini saya tertarik dengan yang dibilang oleh Afi ya. Tinggal ya, karena sudah bikin start yang baik ya. Jadi saya punya dosen, ini sebenarnya bagi kami para pendeta yang lama sekali menikah. Bukan hanya menikah, ada punya pacar. Ya sudah mau tamat belum, pacarnya nggak punya kan. Lalu kemudian dia katakan sesuatu yang sampai sekarang saya sering bagikan kepada pendeta-pendeta yang masih singles. Saya bilang, dia bilang, bukan saya yang bilang ya, dosen ini bilang begini, bagaimana mungkin engkau bisa membawa seseorang yang real kepada Yesus ketika engkau tidak bisa mendapatkan seseorang untukmu. Dan itu menyakitkan sekali. Saya ini untuk jomblo-jomblo menyakitkan ya. Menyakitkan. Tapi itu intinya yang dia bilang. Jadi bahwa jadi jangan ragu untuk katakan bahwa memang itu karena saya.
Jadi pengaruh kan Tuhan membuat kita menjadi orang pengaruh, influencer kan. Jadi jangan berhenti untuk menjadi pengaruh. Jadi hanya itu yang kita bisa buat. Orang itu datang ke situ karena siapa? Ya karena kita. Tapi bukan karena kita, tapi karena ada yang di dalamnya siapa kan begitu. Dan dia membuat. Jadi it's okay. Nah, tapi jangan dengar yang Pak dosen saya bilang tadi, itu hanya untuk memotivasi kami. Sangat menyakitkan karena kami jomblo semua. Aduh, ini mau kemana ini katanya kan. Lalu kalian mau cari di mana itu? Apa kalian kira jemaat nanti akan mau? Kalian jangan mimpi. Cari untuk satu katanya. Lalu kalau bisa nanti menati jiwa untuk Kristus katanya. Oke, pendeta boleh closing statement karena waktu kita terbatas. Ya, saya. Closing statement mungkin itu saja yang mengatakan bahwa mari kita nikmati yang namanya istirahat itu, rest itu, atau ismos tadi. Tapi jangan lupa pemberinya adalah Yesus Kristus, bukan yang lain-lain ya. Jadi jangan mau kantongnya, tapi tidak mau orangnya yang memberikan begitu. Itu tidak akan pernah rest. Mau sampai pun di situ, tidak akan. Karena kita mau ketemu dengan Dia, jadi punya hubungan yang baik. Jadi walaupun kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana, belum sampai, tapi karena kita punya hubungan yang baik bersama Dia, berjalan bersama dengan Dia, jatuh bangun kita dalam tangannya. It's okay kan? Ya. Jadi perjalanan itu walaupun siksa katanya, tapi karena bersama Dia aman semuanya kan gitu. Kita akan setia, kita akan tetap setia ya. Misalnya, ya. Oke, thank you Pendeta Pak Fahan, Ivy, Pendeta dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Hari ini kita telah membahas mengenai istirahat, pemberi istirahat. Dan kita juga belajar tentang sabat. Hari ini juga saya akan menawarkan satu buku, The Truth About Sabat, kebenaran tentang sabat. Bahkan buku ini ditulis buku yang harus dibaca oleh setiap orang Kristen. Buku ini terbatas di Hope Channel Indonesia, jadi jika Anda ingin memilikinya, akan hubungi call center Hope Channel Indonesia dan kami akan kirimkan secara gratis. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.